Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا يا أرحم الراحمين. أيها الأساتذة الكرام rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus para sekolah SDI Assalam rahimani wa rahimahullah ta'ala wa nafa'anallah bi'ulum fid darin insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama dapat bermuajahah dalam rangka silaturahim saya yang diundang oleh beliau, Bapak Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih atas undangan silaturahim ini. Mudah-mudahan silaturahim yang bisa mendatangkan jaminan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, khususnya sekolah dasar Islam Assalam ini yang dapat mengkader generasi-generasi setelah kita dengan sebaik-baiknya insyaallah, yang bisa kita jadikan sebagai jariah untuk kita di dunia hingga di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal asatidzah al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Materi yang diberikan untuk saya sampaikan adalah terkait dengan Al-Quran dan pendidikan akhlak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quranul Karim merupakan kalamullah yang pengajarannya itu langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman, pemurah. Bukti kemurahan Allah Subhanahu wa taala adalah Dia Allah yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Mengajarkan Al-Qur'an tentunya kepada al-insan. Karena itulah khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Sebaik-baik guru itu Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik yang mau belajar Al-Qur'an adalah manusia yang mau untuk menjadi murid Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya Al-Quranul Karim untuk dipelajari, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengajarkan Al-Quran. Karena itu orang yang mendapatkan pengajaran Al-Quranul Karim mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadur rahman. Jadi al-insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada di antaranya yang mau menerima pengajaran Al-Qur'anul Karim dan ada yang menolak. Sebagaimana faktanya saat ini ada pendidikan-pendidikan yang justru jauh dari pembelajaran Al-Quran. Mereka merasa cukup dengan ilmu duniawi yang mereka dapatkan dari pendidikan-pendidikan yang mereka tempuh, sehingga Al-Quranul Karim mereka abaikan dan mereka tinggalkan. Nah, secara khusus orang-orang yang mau mempelajari Al-Quranul Karim yang
dijadikan oleh Allah sebagai ibadur rahman, karena Allah menggunakan kata Rahman 'allamal Qur'an wa ibadur rahman, maka keadaan antara orang yang membaca Al-Quran sebagai ibadur rahman dan orang-orang yang hidupnya jauh dari Al-Quranul Karim tentunya la yastawun, mereka tidaklah sama dari segi akhlak yang mereka peroleh melalui pendidikan yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Berbeda tentunya dengan orang-orang yang hidup tanpa mendapatkan bimbingan dan pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena jauh mereka dari Al-Qur'an. Karena itulah buah dari Al-Quranul Karim yang diajarkan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri khusus karakter atau akhlak yang ada pada diri mereka, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ciri khusus akhlak mulia yang dimiliki oleh ibadur rahman, barokah Al-Quranul Karim, adalah mereka ketika berjalan di permukaan bumi ini yamshuna 'alal ardi haunan, sebagai orang yang rendah hati, tidak menyombongkan diri, orang yang selalu mempunyai sifat dan mengedepankan sifat tawadhu'nya mereka terhadap sesama. Sehingga reaksinya ibadur rahman ketika berhadapan dengan orang-orang jahilun, wa idza khatabahumul jahilun, apabila mereka mendapatkan seruan atau ajakan, bahkan cemoohan, olok-olokan yang dilakukan oleh orang-orang jahilun, orang-orang bodoh, ditujukan kepada mereka, maka cukup orang-orang yang mendapatkan gelar ibadur rahman itu tidak membalas dengan keburukan ketika mereka menerima keburukan dari orang lain, tapi mereka menjawab qalu salama. Artinya dijawab dengan salama. Artinya keselamatanlah yang aku cari melalui sikapku yang tawadhu seperti ini, atau salaman yang berarti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kalian yang saat ini berada dalam kesesatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kalian, sehingga dengan sikapku yang menolak akan ajakanmu, pengaruh yang berusaha kalian lakukan agar aku menjadi orang bodoh seperti kalian, dengan penolakanku ini, maka harapannya adalah agar kalian pun juga ikut berubah. Ini contoh. Artinya Al-Quranul Karim dapat memberikan pengaruh yang kuat pada karakter atau akhlak bagi setiap orang-orang yang mendapatkan pendidikan atau pelajaran Al-Quranul Karim. Ini dari segi umum terkait dengan Al-Quranul Karim yang membawa pengaruh dampak bagi pendidikan akhlak bagi umat manusia ini. Kita lihat secara rinci Al-Quranul Karim yang di dalamnya meliputi bacaan, qiraatan. Yang kedua meliputi fahman, pemahaman. Dan yang ketiga meliputi amalan, pengamalan. Ketika kita mendapatkan pelajaran mulai dari qiraatan, pelajaran atau pendidikan melalui fahman, pemahaman ataupun amalan, di situ melahirkan atau berbuah pada akhlak yang bisa membimbing kita menjadi mulia. Seperti contoh yang pertama berkaitan dengan
qiraatan, ketika kita membaca tanpa pemahamannya saja, ketika kita mengamalkan bacaan Al-Quranul Karim, maka akan mengantarkan kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Contohnya, dalam surah Al-Qiyamah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami bacakan Al-Qur'an, guru membacakan Al-Quran pada murid, maka ikutilah bacaan Al-Quran itu. Fattabi' Qur'anah. Ini sebagai isyarat bahwa orang yang belajar Al-Quranul Karim itu harus patuh dan mengikuti guru. Berarti kebalikannya, seorang yang belajar Al-Quran tidak diperkenankan membantah atau membaca di luar bacaannya guru yang telah memberikan contoh bacaan yang benar. Ini dari segi bacaan, qiraatan, melahirkan seseorang yang belajar Al-Quran karena dia sudah terbiasa mengikuti bacaan guru, maka dia dilatih untuk taat, patuh terhadap guru. Tidak mendurhakai guru atau melawan guru, lebih mengutamakan keinginannya, kemauannya daripada kemauan guru. Tidak. Ya, ketika dibacakan Al-Quran, maka seorang murid wajib mengikuti bacaan seperti bacaannya guru. Ini yang disebut dengan akhlak seorang murid terhadap guru. Dan ini pun juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum wajibnya membaca Al-Quranul Karim dengan sistem talaqi pada guru. Makanya fungsi guru itu bukan hanya sekedar menyimak, sekedar menegur dan mengingatkan bacaannya si murid semata, tapi wajib memberikan contoh bacaan yang benar. Karena itulah Imam Al-Jazari menjadikan sebagai dasar dalil wajibnya mengambil bacaan Al-Quranul Karim dengan tajwid dari guru adalah atas dasar dalil ini. Beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Mengambil Al-Quranul Karim dari guru dengan bacaan yang bertajwid, mengambil merupakan wajib dan tetap hukumnya. Melekat artinya kewajiban itu lazim, melekat pada diri seseorang yang membaca Al-Quranul Karim. Sehingga prinsipnya apabila seseorang itu tidak ada usaha untuk mentashih atau membenarkan bacaannya, maka berdosalah dia. Ini konsekuensi dari sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu itu ditinggalkan, maka dosa. Dasar dalilnya adalah karena dengan bacaan tajwid itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Menurunkannya li'annahu bihil ilahu anzala. Wa hakadha, seperti itulah bacaan Al-Qur'anul Karim kami ambil dari guru kami, ilaina wasala, sehingga sampai kepada kami seperti itu. Nah, mengajarkan Al-Qur'anul Karim dapat yang pertama berbuah pada akhlak, mendidik anak-anak kita supaya terbiasa taat dan taat patuh terhadap guru. Yang kedua, amanah untuk menjaga nikmat. Bagaimana cara menjaga nikmat agar amanah ini tetap terjaga? Nikmat amanah, dan sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat ini
adalah ketika umat ini mendapatkan Al-Qur'anul Karim. Kita lihat bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq yang terulang 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Pertama, bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah. Lihat. Membaca 2 kali. Artinya pengulangan ini untuk menunjukkan bahwa cara menjaga nikmat Al-Qur'anul Karim adalah dengan tikrar, pengulangan. Artinya kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengulangan betapa pentingnya kita menjaga amanah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tidak mau mengulangnya, yang berarti tidak mau merawat nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti nikmat itu akan hilang. Kemudian contoh berikutnya, Al-Muzammil, masih sama, berkaitan dengan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil, membaca Al-Qur'anul Karim dengan tartil, ya, dengan tartil pun juga bagian dari amanah. Mengapa harus tartil? Tartil itu definisinya adalah i'ta'u kulli dzi haqqin atau i'ta'u kulli dzi harfin haqqahu. Memberikan pada setiap huruf hak-haknya. Sehingga dibaca dengan tartil. Membaca Al-Quran sebagaimana firman Allah di ayat keempat, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini pun juga bagian dari menjaga amanah. Artinya ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil, seperti waktunya kita saat mendapati huruf nun yang bertasydid dan mim pula ada gunnah, maka kita berikan haknya gunnah. Gunnah yang cukup. Inna amma. Begitu pula halnya ketika idgham bi gunnah. Huruf nun bertemu dengan huruf yanmu. May yaqulu, memberikan haknya. Begitu pula halnya ini berkaitan dengan hukum tajwid. Berkaitan dengan makharijul huruf dan sifat-sifatnya pun juga demikian. Kita berikan haknya huruf. Karena masing-masing huruf itu sudah disebutkan sifat-sifatnya atau hak-hak yang mereka miliki untuk diberikan. Seperti huruf dzal, dha dan huruf tha. Mereka makhrajnya sama 3 huruf ini. Tapi mempunyai hak yang berbeda. Seperti huruf dha dibaca tebal. Berarti ketika kita mengajarkan kepada anak, bacanya huruf dha tebalkan. Kalau huruf dzal tipis. Cara menyampaikan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Berbeda dengan huruf tha. Huruf tha mempunyai sifat ahmas. Faman thaqulat fa afqalaha. Lihat, cara pengajaran, pendidikan bacaan Al-Quran saja itu mengarah pada pendidikan akhlak. Itu punya hak. Huruf-huruf ini huruf tebal, tebalkan. Yaitu setiap huruf isti'la wa harf al-isti'la'i fakhim. Setiap huruf isti'la tafkhimkan. Wa khususa, secara khusus al-itbaq, sifat itbaq pada huruf sadu dadun ta'u dha'un mutbaqah. Aqwa, lebih kuat lagi. Nahwu contohnya qala
Qala adalah isti'la biasa. Qala tebal. Asa lebih tebal lagi. Asa tebal dan ada tebal lagi. Asa. Qala hiya asai. Qala tebal ya. Qala karena huruf isti'la. Ada huruf yang lebih tebal lagi. Hak tafkhimnya yaitu pada huruf idbaq. Nah, memberikan hak. Luar biasa kan, ini Al-Quranul Karim. Makanya ketika kita perhatian dengan bacaan Al-Quranul Karim saja, dari segi bacaannya belum pemahamannya, akan melahirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Kemudian saat membaca Al-Quranul Karim dengan fokus ya, itu pun juga akan dapat melahirkan kebiasaan anak-anak untuk fokus, tidak tolah-toleh saat berhadapan dengan seseorang. Fokusnya pendidikan Al-Quranul Karim pada mereka yang belajar Al-Quran seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur isma rabbika." Dan ingatlah Tuhanmu atau sebutlah nama Tuhanmu. Dalam hal ini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fokus. Wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattal bermakna inqati', artinya fokuslah, putuslah, ya kan? Segala hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan nama Allah. Artinya kalau membaca Al-Quran ya, sebagaimana saat kita berada dalam sholat, yaitu tidak tolak-toleh, ya kan? Kalau tolak-toleh lebih-lebih kalau kita sedang berhadapan sama guru, nggak fokus, nggak bisa, mudah nyantol. Artinya nggak bisa nyantol hafalannya, terus pelajaran yang diterimanya itu akan amat sangat sulit diterima. Makanya seorang guru saat mengajarkan Al-Quranul Karim harus benar-benar bisa mendisiplinkan anak-anak supaya tidak ramai, tidak banyak gerak, supaya fokus mendengarkan, kemudian menirukan bacaannya sebagaimana firman Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka pastikan diam dan dengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dan diamlah. Artinya diajari kita untuk tenang, konsentrasi. Itu bagian dari akhlak yang menjadikan sebab orang itu merasa nyaman karena ketenangan kita saat berhadapan dengan orang yang sedang mendapatkan satu urusan dan seterusnya ketika bersama-sama dengan seseorang. Kemudian dengan bacaan Al-Quranul Karim pula akan membuahkan hasil pendidikan akhlak mulia berupa sifat lemah lembut dan kasih sayang yang ada pada diri seseorang. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mengikuti bacaan Al-Quran dalam firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini merupakan kitab Allah Al-Quranul Karim yang telah kami turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya mengandung keberkahan, jaminan keberkahan yang berarti terus bertambah kebaikan berkah bacaan Al-Quranul Karim. Karena itu fattabi'u, ikutilah bacaannya, fattabi'u, wattaqu, dan jagalah, ya, jagalah ilmu Al-Quranul Karim ini, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Artinya
ketika kalian dirahmati oleh Allah, maka rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian itulah yang menjadikan sebab lintalahu. Sebagaimana firman Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka disebabkan karena rahmat yang Allah berikan kepadamu, berkah Al-Quran yang kamu ikuti itu, maka kamu bisa bersikap dan bertutur kata kepada mereka dengan selembut-lembutnya. Kata-kata linta dari kata-kata layin. Yang lebih khusus dalam Al-Quranul Karim, penggunaan kata layin itu adalah kata-kata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah tagha, orang yang melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyin. Berkatalah kamu berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Arti tidak kasar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta faddan," jika sekiranya engkau berkata dengan perkataan yang kasar kepada mereka, ghalidhal qalb, keras kepala, keras hati, lan faddu min haulik, sungguh mereka akan menyingkir, menjauh darimu disebabkan karena ketidaksukaan mereka terhadapmu, yang punya watak atau karakter kasar seperti itu. Lihat, buah dari hanya sekedar bacaan, belum pemahaman. Okay. Belum pemahaman. Begitu pula halnya dengan rahmat yang kita peroleh melalui bacaan Al-Quran atau melalui sikap tenang kita saat mendengarkan Al-Quranul Karim dibaca, rahmat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan buah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran itu menjadikan hati kalian berbahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Rasul kepada mereka, orang-orang mukmin, disebabkan karena fadl Allah Islam, wa bi rahmatihi, dan disebabkan karena Al-Qur'anul Karim, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Fadl yang berarti Islam, rahmat yang berarti Al-Quran. Maka hendaklah mereka berbahagia. Artinya bukti bahagianya orang-orang mukmin disebabkan oleh Al-Quranul Karim yang dibaca, itu wajahnya selalu berseri-seri. Wajahnya selalu tersenyum bahagia. Ketika bertemu dengan seseorang, dia bisa bersedekah dengan biwajhin taliq, walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Itulah bagian dari buah pendidikan Al-Quranul Karim pada akhlak anak-anak kita. Makanya alhamdulillah rabbil alamin, program SDI As-Salam ini lebih mengedepankan Al-Quran, ya. Dan ada program tahfidnya, ada program umminya, ya, yang dengan harapan anak-anak yang sekolah menempuh pendidikan dasar di sini benar-benar pondasi keislamannya melalui akhlak yang mulia mereka dapatkan sebagai jariah kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut turut berbahagia disebabkan karena akhlak mulianya anak-anak, disebabkan oleh Al-Quranul Karim yang mereka dapatkan dari pendidikan di sekolah SDI Al-Islam atau As-Salam ini. Kemudian contoh secara singkat terkait dengan tadi qiraatan, fahman, pemahaman. Pemahaman Al-Quranul Karim. Ini contoh. Kalau semuanya terkait dengan ayat Al-Quranul Karim, apabila kita fahami, otomatis mengantarkan kita pada akhlak yang mulia. Nah, contoh
Sekedar contoh adalah pentingnya memahami Al-Quranul Karim akan berbuah pada akhlak yang mulia, antara lain adalah seseorang yang mentadabburi atau memahami Al-Quranul Karim dijamin mempunyai akhlak yang mulia, berupa akhlaknya itu membuat orang lain tidak terusik karena kita, sebagaimana buah dari tadabbur terhadap ayat Al-Quranul Karim. Bumi yang ada di sekitar kita akan merasa nyaman karenanya. Sehingga orang yang selalu mentadabburi Al-Quranul Karim tidak akan merusak dan memutus hubungannya dengan orang lain, khususnya hubungan terhadap kekeluargaan, dan tidak akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal 'asaitum an tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum?" Apakah ketika kalian menjadi pemimpin, menjadi seorang yang berkuasa, menjadi orang kuat, menjadi orang sukses, karena kesuksesan itu menyebabkan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan tali silaturahim, ini sifatnya orang sombong kan? Wis sugih, wis dadi pejabat, akhirnya dia buat kerusakan di sana sini melalui kebijakan-kebijakannya. Saudara, famili, keluarga, bahkan orang tua itu dilupakan. Itu menjadi sombong. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tegurannya. Tegurannya berupa apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka mau memahami Al-Qur'an? Dengan kata lain, sekiranya mereka mau memahami Al-Qur'an, mereka tidak akan menjadi orang sombong. Mereka tidak akan bersikap jahat terhadap keluarga mereka, yang menjadikan sebab hubungan mereka terhadap sesama keluarga itu akan menjadi utuh dan kokoh. Berkah tadabbur. Saat menjadi pejabat, saat dewasa nanti, ketika dia menjadi dokter dan seterusnya, jadi pejabat dan seterusnya, akan menjadi sebab berkat Al-Quranul Karim. Pendidikan terbaik yang mereka dapatkan itu menjadikan sebab mereka bisa berbuat baik terhadap sesama. Tadabbur. Sebagaimana tadabbur atau memahami Al-Quranul Karim mengantarkan seorang manusia, anak manusia ini menjadi orang yang cerdas dan teliti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi atau memahami ayat Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Sekiranya mereka memahami Al-Qur'anul Karim dengan pemahaman yang sebenarnya, mereka pasti akan bisa mengambil pelajaran terkait dengan isi kandungan Al-Quranul Karim, bahwa nyata-nyata Al-Quran semuanya mutlak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terbukti bahwa tidak ada satupun ayat yang bertentangan dan satupun ayat yang berselisih antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Nah, ini sebagai bukti yang nyata berkat pemahaman terhadap ayat Al-Quranul Karim, maka kecerdasan akan dimiliki oleh seseorang.
Cerdasnya benar-benar cerdas. Cerdas yang rasional. Bukan kecerdasan yang menipu. Sebagaimana banyak orang-orang yang cerdas, tapi kecerdasannya justru digunakan untuk menipu. Sebagaimana di ayat yang lain, orang-orang yang selalu memahami ayat Al-Quranul Karim disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul albab. Sebagaimana dalam surah Shad, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 29, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab. Inilah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada wahai Rasul, yang di dalamnya mengandung jaminan keberkahan, mubarakun. Liyadabbaru, agar mereka mentadabburi atau memahami isi kandungannya. Yang pertama, wal yatadzakkar, dan agar menjadi ingat ulul albab, orang-orang yang berakal cerdas. Dan orang yang berakal cerdas. Ini contoh ketika Al-Quranul Karim kita hafalkan, maka kita bisa menjadi orang yang berakal cerdas. Bahkan akal cerdas ini yang dimiliki oleh penghafal Al-Quranul Karim tidak hanya terbatas di waktu tertentu. Waktu tertentu yang dimaksud adalah di usia mudanya semata. Tapi bacaan Al-Quranul Karim ini merupakan jaminan akan kecerdasan ingatan bagi penghafalnya sampai di usia tua, bahkan pada hari kiamat nanti dia masih tetap ingat. Bagaimana Ibnu Abbas dan dari Qatadah pula menafsirkan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling indah, paling seimbang. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia, manusia itu, kepada usia yang paling rendah, yaitu dari sempurna menjadi paling rendah, asfala safilin. Kemudian ada dua penafsiran tentunya. Asfala safilin ini di usia tua, bangga, sehingga menyebabkan dia pikun, atau saat kematian menyebutnya maka dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Bahkan lebih jauh lagi manusia itu dimasukkan ke dalam asfala safilin, tempat yang paling hina dan rendah, yaitu ketika dia masuk ke dalam api neraka. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh. Siapa orang yang beriman dan beramal saleh yang berhak mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun? Beliau mengatakan, man jama'al Qur'an, barang siapa yang mengumpulkan Al-Quran, yang berarti mengumpulkan di sini dikumpulkan Al-Quran di dalam hatinya, dihafalkan. Di dunia ini dijamin lam yuradda ila ardhil umur. Dia tidak akan dikembalikan pada usia pekun. Usia pekun itu usia apa? Usia yang menjadikan sebab ingatannya tidak berfungsi kembali. Ilmu pengetahuan yang dikuasai sebelumnya itu hilang blank semuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian di antara umat manusia ini menjadi orang-orang yang pekun di usia tuanya, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Likai la ya'lam, supaya dia tidak tahu kembali ba'da ilmin, setelah dia mengetahui ilmu di saat usia kanak-kanaknya, di usia remajanya, di usia tuanya, ya,
di usia kuatnya dia bisa mengingat kalau pidato, kalau debat itu luar biasa. Benar-benar tampak kecerdasannya. Ternyata di usia pekon sudah lolak-lolok lagi. Sudah lolak-lolok dia. Enggak ngerti apa. Wis mangan ajarin gorong mangan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan itu loh. Man jama'al Qur'an. Barang siapa yang menghimpun, mengumpulkan Al-Qur'anul Karim, artinya satu ayat dihafalkan, dibaca, dihafalkan, difahami, kemudian nambah ayat berikutnya, dibaca, dihafalkan, difahami, kemudian dikumpulkan. Kumpulkan menjadi satu, ayat pertama dan kedua. Terus nambah lagi ayat ketiga, difahami, dibaca, diulang-ulang, kemudian ditadabburi isi kandungannya, kemudian dikumpulkan 1, 2, 3. Seterusnya, setelah terkumpul satu halaman, dia nambah lagi satu halaman. Setelah nambah satu halaman, dikumpulkan 2 halaman ini. Sehingga sampai 1 juz dikumpulkan. Tidak menggunakan sistem nambah 1 ayat, kemudian mengganti ayat yang sudah ditambah lagi dengan ayat yang lain. Itu namanya apa? Tabdil. Mengubah atau menggantikan posisinya. Posisi ayat sebelumnya yang sudah hafal diganti dengan ayat yang baru. Itu bukan masuk dalam kategori jamaah. Yang diinginkan kalau kita ingin menjadi orang yang tetap cerdas, ya, cerdas yang sebenarnya, maka pastikan bahwa kita selalu mengumpulkan Al-Quran. Berapapun ayat, meskipun kita tidak bisa tuntas 30 juz umpamanya, sing penting ayat yang kita hafal terus kita jaga dan nambah semampu yang kita punya. Hendaknya terus nambah sehingga kita bisa mengumpulkan. Nah, tadi kita sampaikan bahwa illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang hafal Al-Qur'anul Karim tidak hanya kecerdasannya itu terbatas di dunia saja. Sampai di hari kiamat nanti loh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada penghafal Al-Qur'anul Karim untuk membaca kembali. Sebagaimana dalam sebuah hadis, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan pada penghafal Al-Qur'an, Iqra, bacalah. Dan suruh baca. Warqa atau wartaqi, dan naiklah pada derajat surga yang disediakan oleh Allah. Warattil, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, yaitu tadi definisi tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau dulu waktu di dunia membaca Al-Quran dengan tartil. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu di dalam surga itu, inda akhir ayatin taqra'uha, di akhir ayat yang kamu mampu membacanya. Ya, ingatan itu tetap ada kan? Makanya sebaik-baik bacaan adalah Al-Quranul Karim. Sedangkan bacaan-bacaan komik, bacaan majalah, bacaan itu tidak akan kita baca kembali pada hari kiamat nanti. Okay? Bahkan kalau kita membaca selain daripada Al-Quran itu, sekarang baca koran terbitan terbaru umpamanya hari ini, kita baca, bahkan mungkin hafal. Kemudian besok itu sudah jenuh, nggak mau lagi koran ini. Gitu. Kalau kita disuruh baca lagi, itu wes tak waca wingi kan? Sudah saya baca kemarin. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. La yumallu sama'u. Artinya tidak ada kejenuhan Al-Qur'anul Karim untuk didengar, tidak ada kejenuhan Al-Qur'anul Karim untuk terus dibaca. Ini terkait dengan apa? Pemahaman yang menjadikan sebab seseorang itu mendapatkan jaminan pendidikan menjadi orang yang berakal cerdas, yang akal cerdasnya itu tidak terbatas di dunia semata, tapi hingga di akhirat nanti tetap ada.
Kalau otomatis terkait dengan pengamalan amalan ya, amalan. Tadi kan qiraatan dari segi bacaan saja menjadikan sebab dia memperoleh pendidikan akhlak yang mulia seperti contoh-contoh tadi. Begitu pula halnya dengan pemahaman, mengantarkan seseorang mendapatkan pendidikan yang mempunyai akhlak yang mulia. Sekarang contoh terkait dengan amalan pengamalan, otomatis pengamalan seluruh ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibaca, ayat-ayat Al-Quranul Karim yang difahami, kemudian diamalkan, otomatis akan mengantarkan pada akhlak seseorang yang mulia. Seperti contoh lagi terkait dengan sikap yang tidak sombong karena mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim, ya. Seperti contoh dalam surah Luqman, yang di dalam Al-Quranul Karim banyak terkait dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim terhadap putranya, ya. Antara lain wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan pipimu, maksudnya wajahmu saat bertemu dengan seseorang. Jangan engkau palingkan mukamu. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid, saat kamu berjalan persedanglah, waqsid fi mashyika, dalam perjalananmu, atas persedanglah saat kamu berjalan di muka bumi ini, baik berjalan dengan kaki, dengan sepeda motor atau dengan kendaraan, pastikan kamu persedang sesuai dengan ukuran sedangnya kendaraan yang kamu gunakan. Waghdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu. Waghdud min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamid, sesungguhnya angkaral aswat, seingkar-ingkar atau seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Artinya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara orang yang meninggikan suara jerit-jerit dan berok-berok itu seperti suaranya keledai yang tidak ada seorang pun yang senang mendengarkan rintihan suaranya keledai itu. Dan seterusnya. Artinya benar-benar orang yang mau mengamalkan Al-Quranul Karim pasti dia menjadi orang-orang yang mempunyai akhlak yang agung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barokahnya Al-Quran sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka la'ala khuluqin 'azim. Barokahnya Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Berkat nun wal qalam, al-qalam, wa ma yasturun, dan yang ditulis yaitu Al-Quranul Karim. Berkat Al-Quranul Karim yang ditulis, berkat qalam yang digunakan untuk menulis Al-Quranul Karim untuk dibaca. Sesungguhnya engkau wahai Rasul adalah seorang yang mempunyai akhlak yang azim. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan akhlak beliau, saat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka jawaban Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Nah, ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan silaturahim yang kita adakan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh barokah, ya, manfaat, maslahah, ilmu yang kita dapat dan ilmu yang kita sampaikan menjadi ilmu yang menjadikan sebab akan kemuliaan dan terangkatnya derajat kita seiring dengan keimanan yang ada pada diri kita, sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma
darajat. Insyaallah kita semuanya berhak mendapatkan derajat-derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga di akhirat nanti berkat iman dan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampun.